sudah kenal diri, dia kecil. Bahkan diri dia tidak pantas disebut ada. Apalagi kecil, kecil pun masih ada. Orang yang masih merasa dirinya yang mampu sholat, dia syirik khafi. Dia syirik khafi. Suatu saat dia akan menyebut-nyebut sholatnya di hadapan orang. Antum sedekah, lalu merasa sedekah itu harta kita. Suatu masa syaitan menunggu, lagi kepepet, marah, tersinggung, terus ngomong ini kalau bukan karena aneh nggak jadi, bukan karena aneh yang donasi nggak jadi. Itu kalau syirik khafi. Kalau orang sudah kenal, nggak usah tinggi-tinggi ayatnya, kita sudah hafal semua. Lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah yang di langit, milik Allah yang di bumi. Engkau di bumi, milikmu. Bahkan dirimu yang merasa memiliki itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersedekah, berdonasi itu bukan lagi membagi harta kita, tapi memulangkan harta kepada yang punya. Apa yang dipulangkan? Rasa berpunya. Harta dari bumi kembali ke bumi, rasanya yang dipulangkan kepada Allah, itu yang disebut bersedekah. Baru sodakta, baru tasaddaqta. Apa arti sodakta? Engkau benar, tasaddaqta, engkau telah membenarkan bahwa kepemilikan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan hati ya, semoga itu benar ya, amin. Idfin wujudaka fi ardil khulmul fama nabata mimma lam yudfan. Suatu pohon yang tumbuh bukan karena ditancapkan, bukan karena dibenamkan, bukan karena ditanam. La yatimmu natajuh. Kalau ada seorang santri, seorang dai, seorang pemimpin negeri, jika dia tidak pernah dididik, maka tidak akan sempurna hasilnya. Salah satu didikan itu adalah pembulian orang. Maka orang yang paling beruntung dididik di alam ini, orang yang dibuli. Orang yang dibuli, bukan yang dipuji. Orang yang dibuli, bukan orang yang dipuji. Carilah pemimpin yang paling banyak dibuli dan dia tidak membalas sama sekali. Itulah sang wali, imamun adil. Dia adil kepada dirinya, baru dia mampu adil kepada orang lain. Bagaimana dia bisa adil kepada orang lain, dia sendiri tidak adil kepada dirinya. Tapi sampai hari ini belum kelihatan ya. Ntar kita lihat dulu siapalah mereka. Wallahu a'lam bis-shawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak adalah satu apapun yang lebih bermanfaat bagi kalbu melainkan uzlah, yang mana dengan uzlah tersebut seseorang bisa masuk menerobos ke dalam medan fikirnya. Ma nafa'al qalba, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kalbu. Punya kalbu enggak? Punya kalbu? Benar? Serius? Insyaallah yang hadir semuanya adalah orang yang punya kalbu ya. Tidak ada yang bermanfaat bagi kalbu melebihi uzlah. Apa arti uzlah? Menyendiri. Ini belum kajian rohani. Mau nulis skripsi, nulis paper, besok nulis artikel, mau presentasi besok di kelas, perlu time ini enggak? Time sendiri enggak? Betul? Benar ya? Ente kalau ceramah perlu persiapan nggak? Persiapan sendiri gitu, nggak diganggu, bener ya? Bener kan? Sama. Buya Aldomi nulis disertasi itu sembari main-main atau menyendiri? Itu gudang kitabnya Buya Asfi itu jadi saksi dulu itu ya. Tempat menyendiri Buya Aldomi, sampai kesetrum itu orang, alhamdulillah masih hidup. Coba lihat jarinya tuh Bu ya. Tuh jarinya dulu udah kena setrum. Semakin disetrum semakin kuat zikir sama niat.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i samil alim. Ya, berkat nama Allah masih hidup. Ya, berkat nama Allah masih hidup. Ya. Jangankan lagi jaga, lagi tidur pun zikirnya zikir saman. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kalau antum ngigaunya apa? Betty gitu ya. Susan gitu. Tidak ada yang bermanfaat bagi kolbu untuk menelurkan ilmu, untuk menghasilkan satu pemikiran kecuali beruzlah. Kalau kita punya kerjaan, mau ingin memikirkan satu program, perlu menyendiri nggak? Perlu menyendiri. Kalau urusan dunia begitu, apalagi urusan akhirat. Maka guru kami dulu berkalam, Ar-Razi, sebelum kamu berdakwah, kamu selesaikan suluk khalwat uzlahmu. Maka saya ikut terus dengan guru saya itu. Dan jangan salah teman-teman, kami kuliah sampai S2 S3 itu guru saya di kampung nggak sekolah, tapi mereka sekolah di surau. Dan sekolah-sekolah zawiyah zikir, surau-surau, ribat-ribat zikir itu berbeda dengan sekolah yang ada di kampus. Kampus mendidik ini. Betapa tidak adilnya manusia. Kita kalau menulis skripsi, kita siap disalah-salahkan orang, benar nggak? Dikata-katai oleh dosen pembimbing, dosen penguji. Tapi antum ketika bermursyid, mursyid itu artinya pembimbing. Mursyid juga berarti mukhtabir, murabbi. Murabbi itu yang ngaduk-ngaduk kita. Kalau dia sedang menguji, masa murid ngomong ini, masa ini diuji-uji sama dia? Ada murid ngomong begitu? Ya, ada murid ngomong begitu. Masa kita dites-tes sama guru kita? Dia siapa? Lah dia guru ente, maka dia nguji ente. Kecuali dia cuma ustadz mubaligh. Jadi bedakan teman-teman. Guru itu ada guru mubaligh, ada guru murabbi, ada guru mursyid. Itu beda. Nanti kalau di ujung ada yang keempat, guru muwassil. Beres dulu yang 3 baru bisa yang 4. Guru mubaligh dia sekedar berceramah. Ada yang bisa bikin orang nangis, ada yang bisa bikin orang ketawa, ada yang bikin orang semangat. Sebatas itu. Ada guru yang kedua, guru yang murabbi. Murabbi ini dia mentor, dia trainer. Dia bisa membuat sebuah game yang membuat antum tambah cerdas. Itu murabbi. Dia bisa menjalankan satu program kurikulum, jadi ada kurikulum, dia bisa terjemahkan dengan cara baik. Itu murabbi. Apa beda murabbi dengan mursyid? Mursyid bisa memperbaharui kurikulum zikir. Mursyid yang hakiki. Jadi kalau mursyidnya baru mursyid murabbi, belum mursyid yang hakiki, mustaqil, dia tidak dapat izin, nggak boleh buat zikir baru. Kalau nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Murabbi itu buahnya riyadhah, latihan. Suruh puasa, suruh tirakat, suruh jarang makan, suruh banyak zikir. Itu murabbi. Kebanyakan mursyid hari ini hanya mursyid murabbi. Yang ditempa cuma jiwa. Maka ujungnya nanti zuhud. Zuhud itu meninggalkan dunia, menalak dunia, hanya satu bab dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu besar. Ya. Jadi kalau bab zuhud, bab fakir itu hanya 2 bab. Ilmu tasawuf lebih dari itu. Maka sufi tidak mesti orang yang bersifat fakir ataupun zuhud. Dia bisa ada sifat yang berikutnya. Ya, jangan salah paham. Ada guru yang apa yang ketiga? Mursyid. Dan yang keempat, baru muwassil, bisa menghantarkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau ke Allah lewat Rasulullah dulu. Kalau lewat Rasulullah, lewat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kolbu daripada uzlah, menyendiri. Yadkhulu biha maidan fikrah. Dengannya masuklah seorang murid, seorang hamba
ke dalam medan, dimensi, medan, ruang tafakkur, fikrah. Apa maksudnya ini? Jadi di dalam diri kita ada ruang untuk berpikir, dan itu tidak dapat bekerja kecuali jika orang itu menyendiri. Mau mikirin dunia, apalagi mikirin akhirat, apalagi mikirin ayat, kalau tidak punya cara untuk menyendiri, maka seseorang itu gak ada buah pikirannya. Maka teman-teman, sahabat-sahabatku semua, ilmu itu ada dua. Ilmu yang muktasab, ilmu yang dicari. Ada ilmu yang ghair muktasab, ilmu yang diberi. Kalau dicari sebatas saya paling rajin ngaji, banyak ilmunya, banyak datanya. Maka ilmu yang muktasab dibaca dari buku, didengar dari guru. Tapi ada ilmu yang kedua, ghair muktasab. Disebut muktasab ini ghair muktasab ada dua, ada wahbi, hadiah dari Allah, anugerah, ada ladunni, langsung diajar Allah, itu beda. Kalau wahbi atau futuh, belajar 3 bab, dapatnya 5 bab. Itu namanya wahbi atau futuhi. Kalau laduni, ini sembarang orang hari ini nyebut laduni. Laduni kok jadi silat? Ada yang menyebut ilmu laduni jadi silat? Itu bukan laduni ilahi, itu laduni-ladunian. Mohon maaf ahli silat ya, tolong ente jangan gunakan istilah laduni untuk silat ya, merendahkan istilah laduni. Yang menggunakan istilah laduni bukan guru silat ente, tapi Imam Ghazali. Kembalikan istilahnya kepada Imam Ghazali ya. Dulu silat itu cara dakwahnya para wali. Sang wali itu dapat laduni, sang walinya. Tapi kalau ente silat belum tentu itu laduni. Walinya betul dapat laduni. Ini mohon maaf saya belak-belakan aja, hari ini nama laduni ini turun kelas. Ilmu laduni kok jadi ilmu silat ya. Apalagi jadi ilmu pelet, gak nyambung itu ya. Laduni itu dari bahasa Arab langsung. Kalau langsung diajar Allah berarti mesti ketemu. Paham? Kalau antum belum ketemu, jangan ngaku-ngaku laduni. Dan gak mungkin ketemu kecuali melalui qalbu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dia bilang aneh ketemu, belum tentu. Siapa tahu syaitan yang mengaku jadi Allah. Gak mungkin, mustahil. Mesti lewat qalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Jibril mau naik aras kebakar. Kalau kita kira-kira apa? Gosong langsung meledak, langsung otaknya langsung meledak ya. Jadi jangan sembarangan kita gunakan istilah-istilah seperti ini ya. Jadi ada ilmu ada 2 macam. Pertama apa? Muktasab. Apa arti muktasab? Diusahakan, dicari. Ada ilmu yang kedua, wahbi, anugerah atau futuhi, dibukakan Allah. Ya. Nah ini kita bedakan antara futuh dengan laduni. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kemuliaan Allah, uzlah itu ada 2. Ada uzlah badaniyah. Uzlah itu menyendiri, Bang Dik masuk ke Gunung Salak, pulang-pulang gondrong. Ada uzlah qalbiyah, yang uzlah kolbunya. Sebelum uzlah kolbu, mesti uzlah badan dulu. Karena tidak semua orang sanggup untuk itu, maka Rasulullah SAW menciptakan yang baru, yaitu khalwat, i'tikaf. Maka Nabi mengajarkan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Itu yang kita hidupkan setiap tahun insya Allah. Baik, tafadhal. Kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin kalbu bisa bercahaya sementara rupa dari makhluk masih tercetak di dalam
cerminannya qalbu. Am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan menuju Allah sementara dia masih terbelenggu dengan syahwatnya? Am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana mungkin seseorang bisa tumbuh hasrat di dalam dirinya untuk masuk ke dalam hadirat Allah sementara dia belum bersuci dari kejunuban ghaflahnya. Am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana mungkin seorang akan berharap bahwa dia faham akan daqa'iq, rinci-rinci dari asrarnya Allah sementara dia belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Nanti pakai terjemahan itu aja ya. Kaifa yusyriku qalbun. Banyak orang bertanya, kenapa saya tidak sanggup khusyuk? Bagaimana caranya khusyuk? Benar gak itu pertanyaannya? Benar ya? Tapi saya mau kasih kabar gembira, siapapun yang sudah mulai bertanya bagaimana cara khusyuk, kabar gembira bagi antum semua, berarti kolbunya sudah mulai tercerahkan. Kolbunya sudah mulai bercahaya. Rohaninya sudah mulai bergerak. Alhamdulillahirabbil. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, jangan berhenti di situ. Kalau sudah mulai pertanyaan begitu, jawabannya banyak, tergantung apa yang dikuasai oleh orang yang menjawab. Ada yang menguasai ilmu hipnosis, maka dia mengajarkan khusyuk dengan teori hipnosis. Ada yang pakar fikih, maka dia bagus-baguskan rukun dan syaratnya. Ada yang pakar akidah, maka dia ajarkan bagaimana cara memahami sifat Allah. Macam-macam. Ya. Ada yang ahli zikir, kata dia kalau kamu khusyuk banyak-banyak zikir 70.000. Mendengar begitu si murid langsung kabur. Zikir 70.000 bro, kapan beresnya? Mau yang gampang gak? Mau yang gampang? Serius? Mau pakai gak? Janji nih? Yang kencang. Khusyuk itu artinya tunduk dan hormat. Bagaimana mungkin engkau tunduk dan hormat kepada Allah jika engkau tidak mengenalnya? Jadi cara khusyuk cuma satu, ngaji ma'rifat. Ngaji, kalau Bang Dik ini turun dari mobil, Bang Dik diundang, orang yang diundang dan orang yang paling ditunggu-tunggu di suatu acara, tapi satpamnya gak kenal Bang Dik. Ditegur gak dia? Lo ngapain sini? Gitu kan? Karena dia gak kenal sama Bang Dik. Tapi kalau dia kenal Bang Dik, berebut ngambil tangannya, atau mayungin dia, atau malah kalau sempat selfie dulu. Benar gak? Benar. Kalau udah kenal, tunduk, dia langsung tunduk. Itu yang disebut khusyuk. Maka al-khusyuk natijatul ma'rifah. Khusyuk itu buah bermakrifat. Kalau sudah kenal, pasti engkau khusyuk. Maka khusyuk itu bukan nangis-nangis begini. Nangis itu hal. Ada hal, ada makom. Hal itu kondisi yang berubah-ubah. Makom itu kondisi yang tetap. Beda gak? Apa beda hal dan makom? Hal itu kondisi yang berubah. Kalau makom, dia tetap. Kalau khusyuknya masih hal dalam bentuk menangis, maka orang cari-cari nangis. Dia kira nangis itu khusyuk. Enggak, nangis itunya halnya khusyuk. Makomnya khusyuk, ma'rifat. Engkau kenal yang engkau sembah, pasti khusyuk. Walaupun mata dibuka, walaupun tidak menangis, maka tangis atau tidak menangis bagi orang yang kenal sama. Yang penting dia hormat kepada yang dikenalinya. Yang penting dia ta'zim kepada yang dikenalinya. Inilah rahasia kenapa sholat dimulai dengan akbar. Allahu
Akbar. Maka orang yang kenal dengan Allahu Akbar, dia mengatakan, ya Rabb, ana asghar, ana la wujud, ana ghair mawjud, ya. Ana la wujud li, ya Allah, aku tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai sifat wujud. Fa ana ghairu mawjud, fa ana ghairu mawjud. Aku tidaklah pantas disebut ada di hadapanmu, ya Allah. Itu yang mesti ditumbuhkan. Berhasil di situ sampai assalamualaikum berhasil. Karena dia sudah kenal diri, dia kecil. Bahkan diri dia tidak pantas disebut ada. Apalagi kecil, kecil pun masih ada. Orang yang masih merasa dirinya yang mampu sholat, dia syirik khafi. Dia syirik khafi. Suatu saat dia akan menyebut-nyebut sholatnya di hadapan orang. Antum sedekah lalu merasa sedekah itu harta kita. Suatu masa syaitan menunggu, lagi kepepet, marah, tersinggung, terus ngomong ini kalau bukan karena aneh nggak jadi, bukan karena aneh yang donasi nggak jadi. Itu kalau syirik khafi. Kalau orang sudah kenal, nggak usah tinggi-tinggi ayatnya, kita sudah hafal semua. Lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah yang di langit, milik Allah yang di bumi. Engkau di bumi, milikmu. Bahkan dirimu yang merasa memiliki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersedekah, berdonasi itu bukan lagi membagi harta kita, tapi memulangkan harta kepada yang punya. Apa yang dipulangkan? Rasa berpunya. Harta dari bumi kembali ke bumi, rasanya yang dipulangkan kepada Allah, itu yang disebut bersedekah. Baru sodakta, baru tasaddaqta. Apa arti sodakta? Engkau benar. Tasaddaqta, engkau telah membenarkan bahwa kepemilikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belajar bahasa Arab, lillah, lam di situ milik Allah disebut lam tamlik. Terjemahannya lam kepemilikan. Kalau Allah alif, itu alif ahadiyah, keesaan Allah. Kenapa Allah katakan dihilangkan alifnya menjadi lillahi ma fis samawati wal ardh? Allah ingin menguji tauhid rububiyahmu. Ya, ini bukan rububiyah versi seberang, ini rububiyah versi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rububiyah itu artinya penciptaan, kepemilikan alam semesta. Ya. Ini lidah milik siapa? Lidah milik siapa? Kalau kita zikir, yang zikir siapa? Yang zikir siapa, bro? Hah? Bang Dik kalau lagi zikir, ini lidah milik siapa? Bener. Berarti yang zikir siapa? Bener, Allah zikir. Hah? Bener, Allah zikir. Takut salah ya? Ini milik Allah. Tubuh ini milik Allah. Maka ketika kita zikir, kita sholat, kita sedekah, itu sebenarnya Allah sendiri yang bersedekah. Allah sendiri yang berzikir. Inilah maksud fazkuruni azkurkum. Engkau sebut aku, saat itulah aku sebut engkau. Ingin disebut-sebut oleh Allah, sebutlah nama Allah. Betapa senangnya seorang kekasih, nama dia disebut-sebut kekasihnya. Betapa senangnya seorang sahabat, dia masih diingat oleh sahabatnya. Betul nggak? Ada teman kita lewat depan rumah nggak mampir, atau minimal nggak nyapa, bro, aneh lewat depan rumah enti tapi maaf nggak bisa mampir. Kita ngomong apa? Gitu ya, gitu ya temenan ya, gitu nggak? Artinya kita sindir dia, ente nggak, bukan sahabat sejati gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana cara menikmati zikir, berarti dia sudah mulai kolbunya masuk ke alam diri. Saudara-saudari keberkahan Allah, diri kita dibagi dua, diri yang zahir, diri yang batin. Berapa pembagiannya? Ini yang hadir di sini zahir batin nggak? Bener, nggak ada yang masih buka WA kan? Kecuali panitia. Ya.
Diri yang zahir ini badan. Badan ini bagian dari alam. Alhamdulillahi Rabbil, segala puji. Maka tubuh ini dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki, dia memuji Rabbul Alamin. Apa arti Rabb? Pemilik alam, ini alam. Ini tubuh, ini alam. Tubuh kita berzikir tiap hari. Maka kalau lisan antum zikir, kolbu zikir, tubuh otomatis bergetar. Ini yang disebut getaran zikir. Jadi tubuh kita selalu berzikir, alam ini selalu berzikir. Jadi kita nggak pakai ilmu aneh-aneh. Torikot kita nggak aneh-aneh. Kan ada orang nanya, torikot ente kok aneh? Aneh di mana? Ngajinya kitab hikam, emang aneh? Kalau ngaji kitab hikam aneh, maka Ibnu Athaillah adalah orang paling aneh di alam semesta. Zikir kita pagi sore, sama kan? Kok zikirnya illallah, illallah? Tadi ada yang bertanya di hatinya, kok zikirnya illallah? La ilaha aja kan sudah. La ilaha illallah, la ilaha. Kayaknya masih banyak galaunya. Kita pendekin. La ilaha nafi, meniadakan. Illallah isbat, menetapkan Allah. Kalau yang tiada sudah tiada, cukup Allah, illallah, illallah. Dan saya ngambil ijazah itu bukan di sini, bukan di Bogor, bukan di Jakarta, bukan di Padang, bukan di Payakumbuh. Ijazahnya langsung di Mekah. Ada seorang mursyid syekh yang saya nggak mungkin sebutkan nama beliau, yang mengijazahkan zikir illallah, illallah. Ya, ada mursyidnya. Termasuk kalau Allah banyak, ada di Padang, ada di Banjar, ada di Jawa, ada di Arab yang mengijazahkan zikir itu diambil dari Quran. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Lalu ada perintah, kul, bacalah huwallahu ahad. Maka Allah itu sunnah. Yang bilang itu bid'ah, ya salam. Ya, berarti baju kita beda, bro. Ya sudah, ya enggak usah debat. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimanalah hati akan bersinar. Suwarul akwan, jika gambaran-gambaran alam dunia muntabi'atun fi mir'atih, masih bercokol di dalam cerminannya, ya. Ternyata kalbu punya cermin kayak cembung. Maka apapun yang ada di alam itu gambarnya ada di kalbu. Kalau kolbunya tambah bersih, dia tembus ke langit 1, bersih lagi langit 2, bersih lagi langit 3, terus sampai ke langit 7 mahfuz. Bersihnya, maka bersihnya kolbu ini tergantung bersihnya jiwa. Jiwa ada berapa macam? Masih ingat? Pertama, jiwa ammarah bisu. Masih ingat? Yang memerintahkan kepada yang buruk. Nah, jiwa yang begini kolbunya tertutup mati. Maka dia tidak mampu memandang jangankan ke langit, makhluk nur yang ada di bumi pun dia nggak bisa lihat. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tidak pernah memandang Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah. Yang dia pandang hanya Muhammad anak ponakan. Ya. Jadi kenapa banyak pesantren santrinya bukan dari kampung itu? Banyak mursyid, murid dia bukan dari kampung itu. Karena yang terlihat oleh orang itu bukan wali Allah, bukan orang alim. Yang terlihat di situ anak fulan bin fulan, temanku, tetanggaku, gitu. Yang terlihat bukan keulamaannya, yang terlihat sisi manusianya, ya. Jadi bagaimanakah mungkin kolbu memantulkan cahaya? Ya, terbit cahaya di kolbu kalau debu nafs lawamahnya nggak dibersihkan. Bersihkan itu, dia naik menjadi dari nafs amarah jadi lawamah, lawamah jadi mulhamah. Kalau orang sudah sampai di mulhamah, mulhamah itu udah tinggi. Mulhamah itu dia sudah diilhami fujuraha wa taqwaha, sudah soleh. Namun kalau dia salah bergaul, meskipun dia ustadz, dia akan ngomong gak benar. Mohon maaf, tidak semua pendakwah sampai di nafs mutmainnah. Tidak semua guru sampai di nafs mutmainnah, jiwa yang tenang.
Kebanyakan baru sampai di mulhamah. Maka coba cek, Ustadz apa yang dia khutbahkan itu yang diomongin orang di grup WA, yang diberitakan di dalam TV dan YouTube. Kalau itu yang dia khutbahkan, itu jadi bahan dia, maka orang ini masih tabi', dia belum matbu', dia masih follower. Kolbu dia belum kolbu leader, belum kolbu memimpin, dia masih ngikut orang. Ilmunya belum dari sini, ilmunya baru dari mata, dari telinga. Maka cobalah lihat orang-orang yang gampang terpancing emosinya dengan bisikan-bisikan orang di kiri kanan atau berita-berita yang masuk kepadanya, karena dia nggak punya pemberitaan kolbu. Ya. Saudara-saudariku yang bukan Allah, maka kolbu tidak akan dapat menerbitkan ilham dengan baik kalau debu-debunya belum dibenerin. Bang Dik pernah berkaca di cermin, tapi nggak lihat muka di situ. Melihatnya apa? Bayang-bayang, nggak jelas. Kenapa? Mukanya jadi debu atau cerminnya masalah? Cerminnya udah lama Bang Dik nggak dibersihin. Jangan sedih dulu. Jadi kolbu ini setiap hari dia kotor. Ini handphone ini yang paling cepat ngotorin, paling cepat. Bayangkan di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang ngumpul-ngumpul nyanyi disebut lahul hadis, melalaikan. Seandainya Ibnu Abbas hidup hari ini, apa kata beliau? Yang melalaikan ini. Ya, jadi mohon maaf yang ngontak-ngontak saya jarang megang handphone emang. Ya. Dan saya sedih sekali ngeliat ada orang yang nggak bisa lepas dari handphone, sedih sekali. Ya. Kenapa? Berarti ketergantungan dia kepada hal itu sangat kuat. Tapi mau gimana lagi, ada orang yang bekerjanya pakai itu. Kalau antum jadi pemimpin atau ngurus atau organisasi perusahaan, wajib pegang. Maka kalau itu keadaannya, imbangilah. Kita nggak ngelarang kok, tapi zikir pagi sorenya jangan ketinggalan, majelisnya jangan ketinggalan. Itu aja caranya. Nggak mungkin kita lari dari kondisi kita. Nah, kolbu kalau dapat memantulkan yang di langit 1, 2, 3, 4, 5, maka kolbunya suka zikir. Karena yang di langit cuma berzikir. Malaikat itu, kata Rasulullah SAW, tiadalah ada malaikat di atasmu sampai ke langit sana, 1 jengkal di kepala kita, itu malaikat kerjanya zikir. Dan zikirnya kebanyakan subhanallah. Ada subhanallah bihamdi sul azim, ada subhanal khallaqir razzaq, ada subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh, terus sampai langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7. Maka kalau ada orang sedang berzikir, itu malaikat di bumi ngumpul dan mereka bertawaf sampai ke langit sana, terus ngililingin orang tadi. Meskipun tidak tampak oleh kasat mata, namun terlihat oleh yang di langit sana. Nah, kalau kita sudah rajin begitu, maka kita akan mengikuti pantulan itu. Terus dibersihkan kolbunya jadi radiyah, mardiyah, kamilah. Barulah yang di lauh mahfuz itu mantul di dalam kolbu. Inilah metodologi kenapa ada wali diizinkan menceritakan takdir masa depan. Kolbu dia menangkap tulisan yang di lauh mahfuz. Semakin bening dia tambah terus. Gitu. Jadi kenapa ada wali bisa baca masa depan tapi tidak mampu merubah masa depan? Tolong diingat. Wali kekasih Allah diizinkan membaca masa depan tapi tidak diizinkan merubah masa depan. Maka lebih baik tidak tahu masa depan. Jadi kalau antum masih nanya siapa presiden kita, tunggu aja lah. Ya, tunggu aja. Bagi saya tiada takdir yang berlalu kecuali itu takdir terbaik, lebih baik dari sebelumnya. Apapun kata orang ini jelek, tapi indi khair. Bagi saya itu baik. Bagi saya itu baik. Gimana? Menurut antum dulu lebih baik itu sekarang? Kalau bagi saya sekarang. Ya, malam ini atau malam tadi?
malam inilah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, ini panjang nih Bang Dik. Nanyalah dulu ya. Masya Allah, indah banget. Ilmu meniadakan kehadiran kita berpijak di buminya Allah ini makom tertentu, walaupun agama kita bukanlah agama yang untuk bermakom-makom ya. Buya, saya ingin tanya Buya, begitu banyak orang ingin menjadi orang yang soleh dan soleha. Saya ingin lebih akurat lagi Buya tentang pemahaman soleh dan soleha. Karena bagi saya orang soleh itu definisinya, mohon izin saya salah. Siap salah. Soleh itu adalah orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya, yang ada hubungannya dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau ada orang sholat di masjid, habis sholat dia berzikir, lalu orang teriak tolong gotong royong, kalau dia masih berzikir, itu bukan orang soleh. Kalau ada sahabat saya temui di kelurahan karena dia menjaga loket, tiba-tiba antriannya panjang. Terus ketika saya cari orang itu, saya tanya, ini kenapa loketnya ngantri? Mana orangnya? Dia sedang sholat duha. Bagi saya dia bukan orang soleh. Kesolehan dia adalah menjaga loket. Nah, saya ini Buya, diriku ini kesolehannya tentu dipantaskan dengan anugerah yang Allah berikan. Jadi kalau saya tidak memposting karya, berarti hari itu saya meniadakan Allah, bahwa Allah itu bukanlah Maha Pencipta. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya soleh itu? Apakah saya harus seperti Buya yang ada di sana, saya harus hafal zikiran, harus tahu sholawat, sementara saya dinasibkan anugerahnya, bakatnya. Kacamatanya ada kacanya nggak tuh? Oh iya, nggak ada, ya Allah. Baik Bang Dik. Pakai dulu Bang Dik. Allahumma sholli ala sayyidina. Betul definisi Bang Dik itu benar. Berarti ngajinya soheh. Soleh itu, buyanya banyak. Berarti ngaji, walaupun sekali sebulan. Harapannya sekali seminggu lah ya nggak? Datang ke Riban gitu. Kan yang ngaji bukan hanya saya. Insya Allah ya. Biar jadi saudaranya tambah kuat. Dan ribat kita sudah ada beberapa kok. Ya. Ada di Ciputat, ada di Jati Kramat Bekasi. Ada di mana-mana lah. Nanti Palembang juga udah jalan ya, Palembang. Ya, lanjut next nih Lampung nih kayaknya nih. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Apakah kesolehannya seperti orang Bang Dik ini yang ya, mungkin boleh kita sebut public figure? Dirimu mantan artis tuh masih artis sih? Saya sejujurnya bukan artis nih Buya. Apa tuh? Seniman? Selebritis. Oh, selebritis. Karena sering digosipin. Oh iya. Iwan sekarang tuh selebritis. Alhamdulillah. Dulu dia artis pemain bass. Sekarang digujingkan. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah dia mengikuti jerak gurunya, viral dia. Ya, jawabannya satu aja. Akhir surat Duha yang saya suruh Bang Dik baca bulan lalu. Oh ya, baca lagi. Akhir surat Duha. Masih ingat gak? Lah diulang dari awal deh. Bantu Faiz. Akhir surat. Wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun didahulukan kalimat nikmat Tuhanmu, bukan kamu dulu. Allahnya didahulukan. Jika engkau melihat ini nikmat Allah, fahadits, engkau boleh share. Hadis itu bahasa gaulnya hari ini sharing lah, posting lah. Tapi syaratnya satu, engkau melihat bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Boleh banding. Maka teman-teman selebriti, teman-teman yang bergerak di dunia-dunia marketing atau yang berkaitan langsung dengan masyarakat, baik masyarakat offline ataupun online, atau politisi hari ini, mereka boleh, tapi dengan syarat satu, dia melihat bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, anugerah, ya. Bukan nyuruh jadi caleg, bukan, tapi boleh jadi caleg, gitu ya. Pertanyaan dari majelis yang hadir ya. Mungkin teman-teman majelis ribat ada yang ingin bertanya. Monggo angkat tangannya. Ada yang ingin bertanya? Mereka udah makan belum sih Bu ya? Sudah ya. Ayo, ini andaikan ini bukan majelis, saya banyak banget ingin bertanya bersama Bu ya nih. Ya, karena terlalu banyak hidup ini kejanggalan-kejanggalan yang saya jalani gitu. Saya butuh panduan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Mas itu. Oh, itu garuk-garuk. Irwan, coba nggak ingin bertanya apa? Kamu di tengah badai begini kamu nggak ingin nanya sama guru kamu, sombong amat. Terima kasih mic-nya Irwan. Kamu dicari di mana-mana, Irwan. Padahal mohon izin Bu ya, kalau kita lihat beliau kan ngajinya lebih dari saya Bu ya. Beneran Bu ya. Dia kalau nggak sama saya mah Gus Iqbal gitu ya. Kemana-mana aja. Kan harusnya nih secara logika dia bersih jalannya gitu. Tanpa ada ujian. Ini justru dia nih jadi dicari-cari Bu ya dimanapun Bu ya. Ya Allah, rumah saya ramai isinya media aja Bu ya. Cuma gara-gara dia aja. Saya pikir, mereka pikir saya adalah teman dia, padahal kan bukan Bu ya. Hah? Ya nganterin saya aja ke majelis. Supir dong. Ayo Mat. Apa ya? Gini, kalau dari saya Bu ya, izin bertanya. Kadang kalau saya suka cerita sama teman mengenai yang saya pelajari di sini, dan teman bilang, misalkan seperti sholat, saya bilang, yang menggerakkan sholat ini bukan saya, tapi Allah. Jadi kita nggak bisa sombong. Dia jawab, ajaran dari mana itu? Sholat makan niat kita katanya. Nah itu nyikapinnya gimana Bu ya dengan seperti itu, orang kayak gitu? Bagus pertanyaan. Cek dulu orangnya pembelajar atau orang jahil. Orangnya tukang ejek atau dia pembelajar. Jika dia jahil, fa'arid anil jahilin. Tidak usah dijawab, tidak usah dilayani. Maka berpalinglah dari orang jahil. Karena orang jahil tidak ada ditambah pengetahuan untuk dia, kecuali bertambah kejahilannya. Boleh kita tinggalin aja. Itu sebabnya teman-teman, saya tidak ridho antum berdebat di sosial media. Ya, debat tuh fair, ya, ketemu langsung. Tapi kita pernah diundang debat, cuma yang ngundang bohong. Maka kita kena layani. Undangannya diskusi ilmiah diganti jadi bahsul masail. Kita nggak terima, ya. Cari-cari masalah. Ya. Maka kita nggak terima. Saya pantang kalah debat, aslinya itu sifat buruk saya. Sifat buruk saya. Maka guru saya bilang, udah kamu nggak boleh debat. Ya udah, saya berhenti, mundur. Ternyata nikmatnya bukan main. Di saat kita mampu berdebat dan kita nggak berdebat, itu nikmat sekali. Itu yang disebut di hadis sorga bagi dia. Hadis Ibnu Majah itu kan, itu sorga. Dan saya minta maaf kepada buya-buya yang mewakili saya debat waktu itu ya. Mohon maaf, Lor Ali, Buya Asfi, mohon maaf. Tapi kan perintah juga toh. Dan akhirnya mereka nggak debat juga kan. Baru ngomong dipotong, nggak ada perdebatan, yang ada pembulian. Anda ikut dibully karena saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi ada yang nggak tahan dibully ya nggak udah. Nah, kalau orangnya jahil ini turunannya nanti iri dengki. Orang seperti ini nggak bisa dibenerin. Maka semua permusuhan mungkin dibenerin, mungkin diislah, kecuali permusuhan karena iri dengki. Nggak bisa diapa-apain. Maka persoalan
Bang Irwan ini, apapun masalah di hari ini, itu nggak bisa diberesin kalau masalah kedengkian. Tapi kalau masalah kesalahpahaman, segera beresin. Pasti bisa diislah. Kalau kesalahpahaman, tapi kalau iri dengki nggak bisa diapa-apain. Ya, pasti masuk pengadilan. Beresnya di pengadilan. Bagaimana nanggepinnya? Cek dulu, dia ini pembelajar. Kalau pembelajar baru ceritain. Ajak dia ngobrol. Tubuhmu itu milikmu atau milik Allah? Kolbumu itu di hadis Nabi, engkau yang menguasai atau dalam genggaman Allah? Kata Nabi SAW, qulubu bani Adam, anak Adam, ini anak Adam bukan? Benar anak Adam nih? Apa anak monyet, anak kera? Keturunan Adam, kolbunya baina isba'ain min asabi'ir rahman, antara dua jari-jari Tuhan. Bukan dua jari ini, tapi jari Allah. Kita nggak tahu jari Allah maksudnya apa. Yang pasti Allah berkalam begitu. Kalam baginda Nabi Muhammad SAW yang paling mengenal Allah begitu. Maka manhaj saya tidak mentakwil. Yang mengenal Allah itu sendiri. Maka tidak perlu mentakwil kata jari. Tidak perlu mentakwil kata istiwa. Meskipun saya membolehkan itu jika darurat, tapi dalam manhaj saya nggak perlu. Inilah manhaj para nabi, para sahabat. Jadi takwil itu lid darurah, karena hanya darurat. Khawatir orang awam terjebak kepada menggambar-gambarkan Allah, baru boleh ditakwil. Tapi nggak perlu di kita. Beresin basicnya, nanti selesai di atas. Kolbu aja Allah yang genggam. Maka kalau dia bilang sholat kan pakai hati kita, loh hati ente siapa yang menguasai? Gak usah pakai hati. Dia yang nanya, udah punya uban belum? Udah, tanya sama dia, rambutmu itu engkaukah yang menguasai? Jika benar, coba perintahkan kepada ubanmu, wahai uban, berhentilah engkau menjadi putih, jadilah hitam kembali. Bisa gak? Satu rambut kasih tahu sama dia. Jika dia tidak sanggup, katakan, berarti rambutmu yang ada di tubuhmu bukanlah milikmu. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kan nih? Ini ubannya banyak kan nih? Wah, ada pamer langsung. Tanda istrinya banyak. Lanjut. Apa lagi pertanyaannya? Sudah? Ada satu lagi dari majelis. Baik, kalau nggak ada. Apakah ada juga di HP, di YouTube? Boleh ya. Silakan, dari mana disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ibrahim dari Lampung. Saya mau konfirmasi ini, Buya. Ketika abang itu tadi nanya, saya teringat. Jadi pernah ada orang nanya dengan saya, kayaknya bukan jahil, dia serius. Dia tanya, apa benar Nabi Muhammad itu mi'rajnya terbang burung, terbang sangkar? Bahasanya ngeri kali Pak Haji. Iya. Lalu terus saya jawab, maunya di apa? Iya, maksud saya gini Bu ya, kalau salah tolong dibenarkan, kalau kurang benar tolong ditambah benarkan gitu. Jadi saya jawab, hati-hati kamu nanya begitu. Kalau kamu sangkal Abu Bakar Siddiq itu bisa bangkit dari kuburnya. Karena sepengingat saya katanya itu yang duluan membenarkan. Jadi saya ajak ketemu Umur. Begitu ketemu, saya tanya balik dengan dia, kamu pernah nggak berpikir yang masuk akal sama nggak masuk akal? Kalau mi'rajnya Nabi Muhammad terbang burung, terbang sangkar, itu hanya dia dengan Tuhannya yang tahu. Saya pun cuma dengar kabar. Seperti Nabi Ibrahim dibakar kedinginan pun saya dengar kabar. Tapi insya Allah kabarnya itu sahih. Nah sekarang saya tanya dengan kamu, ada nggak yang terjadi di diri kamu
Yang masuk akal dan tidak masuk akal. Silahkan jawab sendiri. Terdiam dia. Berarti banyak yang nggak masuk akal. Nah, tolong diluruskan Buya. Terima kasih. Alhamdulillah. Dia salah orang deh ya. Nanyanya ke singa tasawuf deh. Baik. Itu bahasa-bahasa Melayu lama. Apakah Mi'raj itu dengan burung? Terbang burung, terbang sangkar. Kalau bahasa kita dengan ruh dan jasad gitu ya. Jawabannya dua-duanya benar. Karena Mi'raj itu lebih dari sekali. Antum gak sangka kan jawaban ini? Mi'raj itu ada Mi'raj ruhi, ada Mi'raj ruhi wa jasadi. Mi'rajur ruhi wal jasadi. Jadi Mi'raj itu lebih dari sekali. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh ahli hadis di dalam kitab ahli hadis yang paling masyhur Fathul Bari karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa hadis Mi'raj itu menandakan bahwa Mi'raj Nabi lebih dari sekali, dan beliau cenderung mengatakan 5 marrat, 5 kali. Yang jadi ada yang sughra, saghir, ada yang kubra, kabir. Mi'raj yang besar itulah Mi'raj dengan sangkar, dengan tubuh, dengan ruh, dua-duanya. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak, Mi'raj itu cuma ruh, dia dapat satu riwayat. Ya, kurang alim tuh orang. Kurang piknik namanya. Oh, Mi'raj dengan tubuh dan dengan ruh. Dan hanya sekali. Ini orang pun kurang piknik. Dan betapa anehnya orang hari ini, ngaku ahli hadis, ngaku aswaja, tapi Sahih Bukhari enggak baca. Padahal peristiwa Mi'raj diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, direkam dengan baik dan muncul berkali-kali. Makanya ada riwayat Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-6, ada riwayat ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7. Kalau Isra dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari bumi ke langit. Kalau Mi'raj yang akbar, yang besar, dari bumi langsung ke arsy Allah. Ujungnya nanti arsy Allah. Dan tidak semua Mi'raj begitu. Mi'raj pada Nabi itu adalah islahul anbiya wal mursalin. Jadi setiap Nabi, setiap kekasih Allah itu Allah perbaiki dan Allah sempurnakan jiwa mereka, rohani mereka. Penyempurnaan Nabi Muhammad SAW itu dengan Mi'raj yang paling besar itu langsung diundang ke arsy Allah. Maka tiadalah wali kecuali rohani dia di-mi'rajkan, kata imam-imam kita. Dan ini ijma' ahli tasawuf. Ma min waliyin illa wa urija ilallah. Tidak adalah seorang kekasih Allah, wali Allah, kecuali rohaninya di-mi'rajkan, bukan dengan jasadnya. Tapi saya tidak tahu imam akhir zaman, apakah dia akan di-mi'rajkan dengan tubuh dan ruhnya. Barangkali masih ada ikhtilaf di situ. Wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi SAW mengatakan ismuhu ismi, nama dia namaku. Berarti kejadian yang dialami baginda Nabi Muhammad SAW akan dialami persis oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita ngaji-ngaji begini Bang Dik, teman-teman semua, saudara-saudariku, ini mengisi waktu, entah menunggu sang ajal, entah menunggu sang imam. Kita hanya nunggu itu. Maka yang kita isi ngapain? Berkumpul dengan saudara rohani. Karena sebaik-baik saudara, saudara yang tujuannya sama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tujuan kita yang hadir malam ini sama, ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin benar-benarin thariqat sendiri, bukan mau hebat-hebatkan manhaj kita sendiri. Makanya saya mengatakan thariqatku sudah aku lebur dalam manhaj al-Muhammadi. Bukan berarti saya hilangkan Naqsyabandi, enggak, saya tetap Naqsyabandi. Saya tetap zikir pagi sore Imam Syazili. Tetap baca kitab martabat 7-nya Syathariyah. Tetap zikir huwa Allahnya Samad. Tetap kita. Tapi ke manhaj kita pulangkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah faham. Jangan salah
Maka ini sekaligus pengumuman, nanti bulan Rajab kita mulai buka lagi khataman Sahih Bukhari. Bukan khataman ya, qiraah, pembacaan Sahih Bukhari. Nanti insya Allah di Jati Keramat. Siapa yang ada waktu datanglah nanti. Karena kita pengumumannya pun tidak terbuka. Ya, kajian Sahih Bukhari bulan Rajab, mungkin akhir bulan ini ya. Jadi ada kajian Sahih Bukhari, ada kajian akidah, lalu ada kitab tasawuf, lalu diijazahkan kepada siapa yang hadir. Dan ada zikir wiridan, lebih kurang 2 hari atau 3 hari, mungkin 2 hari. Jadi kerjaan kita sampai nanti, kerjaan utamanya ngaji ma'rifat, yang kerjaan nyari duit itu sampingan. Bisa gak begitu? Katanya ilahi antamak sudi. Tetap kita kerja kayak biasa, tapi hati kita bersama Allah. Ya. Banyak orang bertanya, bagaimana cara robitoh? Nah, saya nggak cerita robitoh. Robitoh itu mengaitkan kolbu dengan kolbu guru. Antum kalau ngaji datang ke guru, was-was hilang, benar nggak? Untuk menghalau was-was di dalam pikiran, itulah rahasianya robitotul ruh, robitotul mursyid. Maka hubungkan kolbumu dengan kolbu gurumu. Jadi kalau dihubungkan kolbu kita dengan guru kita terhubung kolbunya dengan sang maha guru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika dia kekasih Allah yang diizinkan berjuang sampai akhir zaman, kolbunya dihubungkan dengan sang imam itu. Nah, ketika was-was datang, kita teringat ajaran guru, udah hilang dia. Maka robitoh itu ciri-ciri orang yang telah terikat kolbunya dengan gurunya. Dia di depan gurunya hormat, di belakang gurunya hormat. Bukan fanatik, enggak. Kita enggak ada fanatik. Enggak ada mafi ta'assub indana. Bagaimana cara hilangkan fanatik? Makanya kita lebur thariqah kita dalam manhaj al-Muhammadiyah. Manhaj Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu kitab utamanya kitab hadis. Salah satu kitab utama kita kitab hadis ya. Ini beliau-beliau ini pakar-pakar semua. Insya Allah ya, dan kita beruntung, ini anugerah besar dari Allah. Guru-guru diribat pakar baca kitab. Alhamdulillah ya. Kok bisa gitu mereka pakar kitab, itu luar biasa itu ya, dari Allah SWT. Dan teman-teman, kegiatan kita 2 hari ini saya pesan betul kepada panitia, buat sesantai mungkin. Kita bukan lagi daurah. Kita bukan lagi, kecuali pas lagi ngaji malam ini. Serius sedikit lah boleh ya. Tapi abis ini santai lagi. Antum kalau main catur, yang kira-kira bisa melebur keegoan kita dengan saudara kita. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang bersaudara itu hanya orang yang yakin percaya pada Allah. Percaya nggak sama Allah? Pasti antum saudara. Orang yang percaya nggak ada syaknya, nggak ada khianat dia, nggak ada syak, nggak ada ragu dia kepada Allah. Gak ada khianat dia kepada kekasih Allah, gitu ya. Jadi nanti setelah majelis ini ngopi-ngopi lah, ngobrol-ngobrol sesantai mungkin. Yang penting subuhnya jangan kelewatan. Ya. Ini kita sudah kasih tahu ke teman-teman Bang Dik, semalam dalam seminggu latih diri untuk bergadang tapi diisi dengan ma'rifatullah. Ngaji marifat kayak, ngomong marifat kayak, duduk-duduk dengan ahli-ahli zikir. Sehari aja, semalam aja dalam seminggu. Karena nanti akan ada masanya dalam hadis Nabi, 40 hari 40 malam kita gak ada waktu tertidur, gak ada waktu tidur. Nah, dilatih-latih dari sekarang ya. Dilatih-latih dari sekarang. Di saat Dajjal itu keluar, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min fitnatid Dajjal ya, semoga Allah jaga kita semua dari fitnah Dajjal. Itu kita gak bisa tidur Bang Dik. Dikejar terus. Allah jamin selamat, cuma kita kan harus gerak terus. Gak tahulah nanti. Maka sekarang yang bisa dinikmati, nikmatilah dulu ya. Jangan pelit sama badan, apalagi sama keluarga sendiri. Hartamu, rezekimu bukan yang engkau simpan, tapi yang engkau pakai, yang engkau nikmati ya. Ada nikmati, bukan boros-boros, bukan. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Terhadap nikmat Allah maka pakailah, sharinglah, postinglah, bagi-bagilah ya.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menarik dari Buya, spesial banget buat Buya dan kita ini di bulan Rajab. Saya sering mendengar bulan Rajab ini adalah bulan kekasih memanggil kekasihnya, bulan menepi sebentar dari kehidupan. Sementara kalau saya bertanya di tempat lain, itu doif, itu bid'ah itu. Kalau kita puasa di bulan Rajab gitu loh, tidak menspesialkan bulan Rajab gitu loh. Apa yang membuat Rajab ini spesial? Karena ini banyak pemirsa kita disiarkan secara langsung mungkin belum memahami makna Rajab. Rajab itu nama anaknya Bang Dik. Nggak nyambung ya? Kalau ada orang mengatakan puasa Rajab itu bid'ah, maka jangan puasa di hari Senin dan Kamis bulan Rajab. Jangan puasa di awal dan di tengah dan di akhir bulan Rajab. Karena di bulan Rajab masih ada hari Senin Kamis. Masih ada awal, tengah dan akhir bulan. Ya, benar nggak? Bedakan hadis palsu dengan mengamalkan sunnah yang dhaif ataupun yang sahih, itu beda. Ada hadis palsu, isi hadisnya belum tentu palsu. Ada berita palsu dibawa oleh orang yang suka memalsukan berita, tapi belum tentu berita dia salah semua. Semua hadis mengenai pahala puasa di bulan Rajab, hadisnya dhaif jiddan, bahkan maudhu, palsu. Tetapi puasanya tidak dhaif. Yang dhaif itu pahalanya. Contoh, siapa yang puasa 1 hari maka sama dengan puasa 1000 tahun. Berarti 1 hari di bulan Rajab ngalah-ngalahin Lailatul Qadar. Benar enggak? Ditanda kalau riwayat ini ditulis oleh orang-orang lebay. Ya, jadi dulu tuh ada mubaligh lebay itu banyak. Ya, disebut ahlul mawa'iz, bukan ahli hadis. Ya, jadi bulan puasa boleh, bulan Rajab boleh puasa, boleh, bahkan dianjurkan. Ahsan, tidak masalah. Karena bulan Rajab termasuk syahrullah, bulan Allah. Gitu ya. Jadi tidak benar siapa yang mengatakan berpuasa di bulan Rajab itu dilarang. Yang benar hadis keutamaan bulan Rajab dengan detail pahala-pahala tertentu, semua hadisnya tidak sahih. Paham membedakannya? Ya. Itu mereka kurang cerdas aja itu. Membaca riwayat. Karena mereka gagal mempelajari satu ilmu namanya usul fikih. Dalam usul fikih ada satu kaidah, coba hafalkan. Ad-dalil ghairu madlul. Coba hafalkan. Ad-dalil, dalil hadis dengan isi hadis itu lain. Ada berita tadi salah tapi isinya dibenarkan oleh riwayat lain. Paham ya? Ya. Contoh mengenai pahala puasa di bulan Rajab, hadisnya dhaif jiddan, bahkan maudhu, palsu. Tetapi puasanya tidak dhaif. Yang dhaif itu pahalanya. Contoh, siapa yang puasa 1 hari maka sama dengan puasa 1000 tahun. Berarti 1 hari di bulan Rajab ngalah-ngalahin Lailatul Qadar. Benar enggak? Ditanda kalau riwayat ini ditulis oleh orang-orang lebay. Ya, jadi dulu tuh ada mubaligh lebay itu banyak. Ya, disebut ahlul mawa'iz, bukan ahli hadis. Ya, jadi bulan puasa boleh, bulan Rajab boleh puasa, boleh, bahkan dianjurkan. Ahsan, tidak masalah. Karena bulan Rajab termasuk syahrullah, bulan Allah. Gitu ya. Jadi tidak benar siapa yang mengatakan berpuasa di bulan Rajab itu dilarang. Yang benar hadis keutamaan bulan Rajab dengan detail pahala-pahala tertentu, semua hadisnya tidak sahih. Paham membedakannya? Ya, itu mereka kurang cerdas aja itu. Membaca riwayat. Karena mereka gagal mempelajari satu ilmu namanya usul fikih. Dalam usul fikih ada satu kaidah, coba hafalkan.
ad-dalil ghairu madlul. Coba hafalkan. Ad-dalil, dalil hadis dengan isi hadis itu lain. Ada berita tadi salah tapi isinya dibenarkan oleh riwayat lain. Paham ya? Ya. Contoh, ada hadis yang menyebutkan siapa yang bersolawat 70 kali di hari Jumat maka diampuni dosanya 70 tahun. Hadis ini dhaif. Tapi kalau kita solawat hari Jumat 70 kali boleh nggak? Di sini dhaif. Tapi kalau kita solawat hari Jumat 70 kali boleh nggak? Bukan karena hadis itu, boleh nggak? Boleh. Cerdas semua nih malam ini. Ya. Jadi kebanyakan amalan yang dibid'ahkan oleh orang-orang itu hari ini, dia tidak memahami kaidah usul fikih itu. Karena mereka tidak dikehendaki Allah memahami agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah buat dia memahami agama secara bertahap. Ya Allah alam bisawab. Kelalaian kolbu. Jadi dalam ilmu tasawuf junub itu junub kolbu. Kalau dalam ilmu fikih junub itu junub badan. Mandi besarnya orang-orang tasawuf disebut mandi tobat. Dia tetap mandi junub yang di fikih tetap. Bertemu dua khitan wajib mandi, keluar mandi wajib mandi. Kalau ini mandi tobat, ini junub ghaflah, junub kelalaian. Saya mau tanya, lalai kepada Allah itu haram, makruh atau mubah? Mubah itu boleh. Haram, makruh atau mubah? Benar. Udah berapa menit antum lupa sama Allah? Ayatnya surat Al-A'raf ayat berapa itu? Buya, 205 ya. Wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau ada menjadi orang-orang yang lalai. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Pada dasarnya larangan Allah itu haram. Kalau ngikutin hukum usul fikih ini, kita pendosa semua. Makanya untuk bab begini nggak sanggup kita pakai hukum usul fikih, harus pakai usulul ma'rifat. Jadi ada ayat pasangannya bukan usul fikih, pasangan ilmunya adalah usulul ma'rifat. Jadi ada ayat yang dibaca dengan ilmu hukum, ada ayat yang dibaca dengan ilmu akidah, ada ayat yang dibaca dengan ilmu tasawuf. Ayat ini mesti dibaca dengan ilmu tasawuf karena kita nggak sanggup setiap detik mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kalau secara ilmu rohani, ilmu tasawuf? Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Maka di dalam kitab Al-Hikam, lupa, lalai, ingat Allah tidak disebut dosa, disebut junub. Begitu baiknya guru-guru kita. Coba kalau ngikutin hukum usul fikih, antum pendosa semua. Dan saya dulu menganut itu, ternyata salah. Kita keliru. Kalau orang lupa kepada Allah kita sebut pendosa, betapa banyaknya orang berdosa hari ini. Hatta guru-guru, hatta saya termasuk pendosa nanti. Dosanya dosa kolbu. Enggak, disebutnya ghaflah itu junub, junub kolbu. Maka junub ada dua, junub badan, ada junub kolbu. Junub badan, nah ini ada berkaitan. Kenapa orang habis hubungan badan suami istri wajib mandi? Karena dia mengalami suatu kenikmatan yang dia buat lupa kepada Allah SWT, maka dia wajib mandi. Jadi itu mandi junub itu sebagai tanda kembali dari kelalaian. Ini penjelasan para imam kita, wabil khusus Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, yang dikafirkan orang yang mereka nggak paham siapa beliau. Ya, masa ahli hadis dikafirkan? Beliau ahli hadis. Sahih Bukhari hafal. Ente yang mengkafirkan Imam Ibn Arabi hafal nggak Sahih Bukhari? Ya, sembarangan mengkafir-kafirkan imam. Mursyid aja belum. Ya, beliau ini imam, hafiz. Ya, taib. Sedangkan junub yang kedua, junub kolbu, dia
dilakukan dengan taubat. Dengan taubat itu dimulai dengan menyesal. An-nadamu taubah. Menyesallah engkau, itulah awal taubat. Dan tiada seorang kekasih Allah kecuali dia bertobat setiap hari. Kekasih yang paling terkasih siapa di alam semesta? Rasulullah SAW. Berapa kali beliau tobat setiap hari? 100. 100 itu banyak ya. Ada yang lebih dikasih Allah melebihi beliau? Di depan saya sudah dikasih Allah belum? Sudah dijamin belum jadi kekasih Allah? Terus kenapa istighfarnya kurang dari 100? Maka bagi Rasulullah itu contoh, bagi kita secara hakikat itu hampir wajib. Maka ilmu itu enggak berhenti di hakikat. Kalau kau udah hakikat, semua yang Nabi kerjain wajib. Maka mesti nyebrang lagi ke ilmu ma'rifatullah, kearifan. Nyiwak. Kita udah bahas sebelumnya. Nyiwak itu secara hakikat wajib. Karena Nabi contohkan, maka Nabi beliau mengatakan, laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan, aku perintahkan umatku bersiwak setiap kali mau sholat. Coba tadi bersiwak nggak sholat? Kalau ngikutin ini dijadikan hukum syariat jadi gawat. Nah, maka teman-teman saudara yang bukan Allah, memahami sebuah ilmu tidak hanya dengan satu kacamata, banyak cara memahaminya. Lalu di ujung dikatakan, bagaimana mungkin engkau mengharapkan memahami rahasia kemakrifatan? Ingin ngerti ilmu makrifat? Ingin ngerti ilmu makrifat? Ya, wa huwa lam yatub min hafawati, sedangkan ia belum bertobat dari kesalahannya. Jadi syarat bermakrifat mesti senantiasa bertobat dari kesalahan. Apa kesalahan? Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang engkau imajinasikan tentang Allah, Allah lebih sempurna dari itu. Maka tiadalah seseorang mencapai suatu ma'rifat malam ini kecuali Allah lebih mulia dari yang dia kenal. Ada orang mengatakan saya paling kenal Allah. Allah lebih mulia dari yang dia kenal, karena Allah tidak pernah diliputi oleh siapapun. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Masih ada waktu? Satu lagi.